Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukaromah dan NPM 2175359 dari kelas Manajemen Informatika 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang paket tracker konfigurasi initial switch setting. Pertama kita masukkan profil, di sini masukkan nama dan email. gmail.com. Oke. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi initial switch setting atau pengaturan switch awal. Di sini terdapat 5 bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada verifikasi konfigurasi switch pada default. Yang kedua yaitu konfigurasi switch dasar. Yang ketiga ada konfigurasi MOTD banner. Yang keempat ada konfigurasi penyimpanan file ke NVRAM. Yang kelima ada konfigurasi pada switch kedua. Pada step pertama di sini kita akan melakukan verifikasi konfigurasi pada switch default. Di sini kita akan masuk ke switch pertama. Di sini kita klik saja switch-nya. Pada perintah pertama ini kita diminta untuk masuk ke mode XEC enable. Mode. Selanjutnya kita akan masuk ke step kedua, yaitu melakukan pemeriksaan pada konfigurasi switch. Di sini kita diminta untuk mengetikkan perintah show running config. Di sini kita akan melihat konfigurasi switch saat ini. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, berapa banyak interface fast internet pada switch 1 ini? Di sini terdapat interface fast internet ada 24. Selanjutnya yang kedua ada berapa banyak interface gigabyte internet pada switch. Pada switch ini terdapat 2 interface gigabyte internet. Selanjutnya yang ketiga, berapa kisaran nilai dari garis VTG. Di sini pada garis VTG terdapat nilai kisaran 0 sampai 15. Yang kelima, perintah mana yang digunakan untuk menampilkan konten NVRAM. Perintah yang digunakan untuk menampilkan NVRAM yaitu show startup configuration. Yang kelima ada mengapa switch merespon dengan startup config is not present. Karena file konfigurasi tidak disimpan pada NVRAM. Karena saat ini file hanya terletak di RAM saja. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke step kedua, yaitu membuat konfigurasi pada switch dasar. Pada step pertama ini kita diminta untuk menetapkan nama untuk saklar. Di sini kita akan berpindah di antara berbagai menu konfigurasi. Di sini kita akan memasukkan perintah configure terminal. Selanjutnya kita akan memberikan nama pada switch dengan nama hostname S1.
Selanjutnya kita keluar dari langkah kedua. Pada step kedua yaitu melakukan pengamanan pada akses jalur konsol. Untuk mengamankan akses jalur konsol, akses mode baris, konfigurasi, dan setel kata sandi. Di sini kita akan memasukkan kata sandi untuk konsol dengan perintah configure terminal. Kita masuk config lagi. Selanjutnya line console line console. Di sini kita akan memberikan password untuk console itu main. Exit. Sini ada pertanyaan, mengapa perintah login diperlukan? Kita ke configure kita ke console, terus admin. Selanjutnya kita login. Maaf, di sini ada yang lewat login. Ini exit. Di sini ada pertanyaan, mengapa perintah login diperlukan? Karena agar proses pemeriksaan kata sandi berfungsi, diperlukan perintah login dan kata sandi. Selanjutnya kita akan masuk perintah ketiga. Step ketiga, exit. Sini kita akan melakukan verifikasi bahwa akses konsol diamankan. Exit. Di sini kita akan melihat apakah password yang kita masukkan sudah benar. Admin. Di sini terdapat note atau catatan, jika Switch tidak meminta Anda memasukkan password, maka Anda tidak mengonfigurasi parameter login di langkah kedua. Apabila saat kita keluar dari Switch 1 dan tidak ada perintah untuk memasukkan kata sandi, perintah kata sandi, maka mungkin kita lupa melakukan konfigurasi login pada step kedua tadi. Step selanjutnya yaitu amankan akses ke mode istimewa. Di sini kita akan menyetel kata sandi lagi untuk mengamankan akses ke mode istimewa. Di sini kita akan enable fitur terminal. Di sini kita masuk config lagi. Sini kita akan enable password C1SC0. Sini kita exit. Selanjutnya kita masuk ke step kelima. Di sini kita diminta untuk memverifikasi bahwa akses mode istimewa telah aman. Di sini kita keluar seperti tadi, exit. Di sini kita masuk ke mode eksekusi, kita masukin password yaitu admin. Setelah itu kita masuk ke satu lagi, enable passwordnya C1SC0.
Di sini kita akan masuk ke mode istimewa. Selanjutnya, lakukan verifikasi untuk memeriksa konten file dengan perintah show running configuration. Sini kita akan melihat konfigurasi tadi. Invalid. Running config, salah, maaf, config. Sini kita melihat sini untuk interface fast internetnya masih 24, interface gigabyte internetnya 2, terus di sini terdapat password yang telah kita buat tadi untuk mode XEC yaitu admin, dan untuk garis VTY-nya yaitu 05. Selanjutnya yaitu langkah ke-6 yaitu melakukan konfigurasi kata sandi yang terinskripsi untuk mengamankan akses ke mode istimewa. Di sini kita ke config. Selanjutnya kita memasukkan enable, mengaktifkan it's a secret. Selanjutnya kita keluar pada perintah ke-7. Selanjutnya yaitu sini kita akan melakukan verifikasi bahwa verifikasi untuk mengaktifkan kata sandi rahasia yang ditambahkan ke file konfigurasi. Di sini masukkan perintah show running untuk memverifikasi sandi rahasia baru yang dikonfigurasi. Anda dapat. Di sini kita memasukkan perintah show run. Pada perintah ini kita dapat melihat kata sandi yang telah terinskripsi dan kata sandi untuk masuk ke mode rahasia. Di sini ada pertanyaan, apa yang ditampilkan untuk mengaktifkan kata sandi rahasia? Yang diaktifkan yaitu ini enable secret. Ada yang berisi $1 $MERR ini. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, mengapa sandi rahasia yang diaktifkan yang ditampilkan berbeda dengan yang dikonfigurasi? Kata sandi rahasia ditampilkan dalam bentuk terinskripsi, sedangkan kata sandi diaktifkan dalam teks biasa. Jadi karena yang ditampilkan yaitu kata sandi rahasia, maka yang ditampilkan dalam bentuk terinskripsi. Sedangkan kata sandi yang diaktifkan, kata sandi atau password yang aktif akan ditampilkan dengan teks biasa. Baik, kita masuk ke step selanjutnya.
Ke-8. Di sini kita akan melakukan penginskripsian password yang telah kita buat dan password konsol. Di sini kita diperintahkan untuk mengaktifkan config. Selanjutnya kita akan membuat password yang telah kita buat dan password konsol akan terinskripsi. Service encryption. Pada layanan ini kita akan membuat password pada mode XLC dan password pada konsol akan berubah menjadi enskripsi. Konfigurasi. Di sini ada satu pertanyaan. Jika mengonfigurasi kata sandi lagi di suite, apakah kata sandi yang akan ditampilkan dalam bentuk teks biasa atau bentuk terinskripsi? Setelah kita memasukkan perintah service password encryption, maka setiap kata sandi atau layanan yang telah kita buat saat ini atau mendatang akan ditampilkan dalam bentuk enskripsi. Selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi pada banner MOTD. Di sini melakukan konfigurasi pesan MOTD, message of the day. Di sini kita akan melakukan konfigurasi. Di sini kita akan memasukkan banner MOTD. This is sistemnya. Access only. Ini adalah sistem yang aman dan hanya diberikan pada yang resmi saja. Oke, enter. Ini kita keluar dari sini. Pertanyaan, kapan spanduk akan ditampilkan? Spanduk banner MOTD akan ditampilkan apabila seseorang mengakses suite melalui port konsol yang telah disediakan. Selanjutnya, mengapa harus memilih spanduk MOTD? Karena setiap suite akan memperingatkan pengguna atau seseorang yang tidak berwenang bahwa akses dilarang. Spanduk juga digunakan untuk mengirim pesan kepada tim dan teknis jaringan. Selanjutnya kita masuk ke step keempat, yaitu melakukan penyimpanan dan verifikasi file ke dalam environment. Di sini kita diminta untuk mengetikkan copy config startup config. Di sini kita akan menyelesaikan konfigurasi suite dasar. Sekarang kita akan membuat file cadangan konfigurasi yang akan disimpan ke dalam environment.
Di sini kita akan mengopinya. Enter. Oke. Di sini ada beberapa pertanyaan untuk pendek. Apa versi terpendek dari perintah copy run config startup config running config copy running config startup config? Bentuk terpendek dari versi copy running config startup config yaitu run cop rs cop rs. Selanjutnya yaitu perintah mana yang akan menampilkan konten VRAM, yaitu show startup perintah yang digunakan untuk menampilkan konten VRAM yaitu show startup config. Pertanyaan yang kelima yaitu apakah semua perubahan yang dimasukkan akan dicatat oleh ke dalam file. Ya, semua konfigurasi akan dicatat ke dalam file. Baiklah, pada step selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi pada suite kedua. Pada konfigurasi suite kedua ini terdapat beberapa parameter pada saat melakukan konfigurasi. Yang pertama yaitu device name atau nama perangkat S2 atau suite 2. Yang kedua, melakukan perlindungan akses ke konsol menggunakan kata sandi let main. Yang ketiga, melakukan konfigurasi kata sandi untuk masuk ke dalam mode istimewa dan mengaktifkan kata sandi rahasia. Yang keempat, melakukan konfigurasi pesan untuk yang maksud ke suite menggunakan MOTD. Selanjutnya, yang kelima yaitu melakukan enkripsi terhadap password. Yang keenam, memastikan konfigurasi sudah benar dan berjalan dengan baik. Yang ketujuh, simpan file untuk menghindari kehilangan jika komputer mati. Baiklah, awas kamu hancur. Pada konfigurasi kedua ini di sini kita akan mengaktifkan enable. Selanjutnya config. Selanjutnya kita memberi nama perangkat dengan perintah hostname S2. Selanjutnya kita akan memberikan password pada konsol dengan cara matikan line konsol 0. Selanjutnya password dan passwordnya let main login. Kita keluar. Selanjutnya yaitu membuat kata sandi untuk masuk ke mode istimewa. Di sini baru benar ya. Di sini kita mencoba password yang telah kita buat apakah sudah masuk. Let me. Oke, terus ini enable mengaktifkan lagi S2. Selanjutnya itu melakukan konfigurasi terminal. Enable mengaktifkan password untuk masuk ke dalam mode istimewa, yaitu C1 $C0. Ini exit.
pada step selanjutnya itu kita coba lihat apakah password yang kita gunakan untuk masuk ke Modis memang sudah masuk enable. Di sini kita SC0. Sini untuk password untuk masuk ke mode rahasia sudah benar. Selanjutnya kita akan membuat password rahasia. Di sini kita masuk config, akan konfigurasi. Selanjutnya mengaktifkan password, mengaktifkan kata sandi rahasia, yaitu it's a secret. Selanjutnya di sini kita akan membuat pesan untuk apabila seseorang masuk dan kita akan memberikan pesan peringatan atau say hello dengan cara banner MOTD $any only any text here. Ini kalau nggak salah lagi. Kita melakukan konfigurasi dulu, belum masuk config. Selanjutnya banner MOTD any text here. Selanjutnya melakukan enkripsi terhadap password yang telah dibuat dengan cara mengetikkan service password enkripsi. Selanjutnya kita copy file yang telah kita buat ke dalam NVRAM agar apabila laptop mati file tidak akan hilang. Kayaknya config start up config salah, copy running start. Oke, berhasil. Di sini sudah 100%. Selanjutnya kita cek result apakah masih ada yang salah atau belum dikerjakan, dan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.